pengen tekuk. Kok rasa dulu aja? Apa biar Iya, relax. Karena kalau nggak ditekuk ini gini tegang perutnya ini, ya. Inspeksi seperti biasa, dilihat ada kelainan bentuk dan sebagainya. Ada mungkin ada pergerakan. Kadang di sini ada ini apa namanya? Getaran atau apa itu namanya? Pulsasi alta abdominalis dan kadang bisa terlihat kalau kurus atau kelainan dan sebagainya, ya. Kemudian inspeksi, kemudian auskultasi, ya dengarkan. Mana? Gantian stetoskopnya boleh teman-teman yang lain. Ya belum, yuk. Belum sarapan nih. Makannya kempes. Ya dengarkan semua di semua sini. Dengarkan dulu. Kalau ini tidak berdasarkan suara nafas, ya, tapi dengarkan apa? Bising ususnya, ya. Bising usus tahu? Hah? Bising usus itu kucuk tuh. Iya. Ya, nah itu nanti bising ususnya itu normalnya berapa kali? Sekitar 6 sampai 20 kali per menit, ya. Nanti kelihatan kalau pas diare atau apa kan meningkat atau justru menurun. Tidak ada atau bising usus hanya sekali semenit atau tidak ada. Itu kasus apa kira-kira? Kalau tidak ada, biasanya ileus paralitik. Kalau obstruktif itu biasanya malah cepat. Ileus obstruksi, tapi kalau paralitik itu dia diam, tidak ada pergerakan, misalnya gitu ya. Dengarkan semua ya. Sudah dengar ya suaranya ya? Enggak begitu terdengar depan. Nah, coba. Tak silent. Otaknya tak silent. Dengar kok. Tipis tuh. Maksudnya enggak yang kerusuk-kerusuk Ya, apa. Oke, dengarkan itu ya seperti itu. Nanti dengarkan lagi. Kemudian sudah auskultasi. Perkusi sama ya, perkusi semua lapang ya. Ini kan timpani ya. Nanti kalau misalnya di sini juga ini sudah mulai berubah peka. Ini berarti batas hepar juga. Heparnya itu nanti ada dua sebenarnya. Kalau pas pemeriksaan itu dari atas, dari torak dan ini yang berapa senti nanti batasnya itu. Ya. Tapi kalau torak tadi kan kita hanya dari atas, kalau abdomen dari bawah. Besok sebenarnya kalau pas pemeriksaan itu semua dari atas dari bawah. Ya. Kemudian tadi kalau ada perubahan, kemudian kalau misalnya pas VU-nya penuh, vesikalnya penuh, akan perkusinya apa? Ya peka atau redup karena isi cairan. Ya misalnya pada kasus apa? Retensi urin. Retensi urin apa? Nggak bisa pipis. Orang tua misalnya BPH, dok saya sudah semalam nggak bisa pipis, netes tok gitu ya. Anda raba, di sini kemudian Anda raba ini loh kok penuh gitu ya. Kemudian ada perkusi, timpani redup. Nah, berarti kemungkinan penuh itu VU-nya. Salah satu tindakannya pertama dilakukan apa? Pemasangan DC, dower catheter itu keluar nanti kalau lancar gitu ya. Oke, kemudian nanti juga yang sering dilakukan itu biasanya ini tahu belum ya? Misalnya nanti untuk mengetahui adanya cairan atau di abdomen. Apa namanya cairan di abdomen? Asites. Nanti bisa ada dua teknik ya, undulasi dikasih sini, kemudian ini biasanya pasien itu begini mas, tapi ini besok semester 4 mungkin ya, tangannya gini, ini gini. Nah gini nanti kemudian ini dari sini diketuk di sini nanti akan teraba di sana cairannya itu, namanya undulasi. Ya kemudian kalau ini di cairan juga bisa dengan namanya peka beralih. Peka beralih itu gini misalnya, cairan kan di bawah, timpani redup mestinya, tapi ini kan normal, redup kemudian miring ke sana mas, miring ke sana. Nah ini kan tadi redup sini toh, tunggu dulu beberapa saat, kemudian di sini nanti akan timpani redup, berubah. Nanti kan timpani redup. Nah kemudian miring ke sana, misalnya sini jadi timpani redup, atau kalau miring ke sini ya timpaninya di sini. Itu namanya peka beralih. Ya, bukan pekok beralih ya. Peka beralih ya, peka beralih itu seperti itu. Itu misalnya untuk mengetahui adanya cairan di kavitas abdominalis ya. Kemudian inspeksi, auskultasi, perkusi, palpasi ya. Palpasi itu biasanya untuk merasakan misalnya dia ada keluhan dari perut kanan bawah ya. Nanti dia palpasi superficial dulu ada enggak. Kemudian kalau misalnya spesifik nanti palpasi hepat. Untuk meraba misalnya hepat, nafas panjang, lepas itu tekan ini.
Ya, nanti misalnya ada hembusan hepat akan teraba, hebatnya teraba. Ya, terabanya apakah lunak atau keras atau kasar. Kalau dia ada misalnya tumor hepat, dia akan teraba keras. Ya, ada benjol-benjol dan sebagainya. Tapi kalau biasa ya mungkin kasus hepatitis membesar tapi lunak, nyeri tekan, tepinya tajam dan sebagainya. Ya. Kemudian misalnya ada nyeri tekan di tadi perut kanan bawah di kan gini, misalnya ada tulisan spesifik, ada namanya nyeri lepas. Ini nyeri ndak misalnya gitu. Atau ditekan gini pada titik McBurney-nya nyeri ndak dan sebagainya. Ya, atau kalau pas dia apa di sini tadi kan di sini, kalau dia peritonitis ditekan gini aja dia sudah nyeri semua. Ya, nyeri papan. Jadi sudah gini aja baru ditekan ini sudah sakit. Misalnya itu namanya pada kasus peritonitis misalnya. Ya. Nah nanti itu secara umum. Kemudian kalau palpasi hepat tadi ada cara yang tadi ya, dua ini palpasi ren kanan kiri, palpasi lian juga. Lian atau apa? Nah, spleen atau limpa. Ya itu besar lian limpa kan gitu. Sering besar pada kasus apa lian itu? Spleen megali. Lah iya kasus apa? Lah jenenge. Kasus DB, malaria, itu kan sering bisa terjadi. Itu nanti membesar, bisa bahkan sampai segini, bahkan bisa apa ukuran besar lihat? Schaffner, ya kan gitu. Kalau besar hepat apa? Blanchard atau yang lainnya. Nanti kan ada misalnya itu kan berapa jari dari Arcus costa, berapa jari dari Creusus podius dan sebagainya itu. Oke, ada pertanyaan untuk abdomen? Ada pertanyaan? Silakan. Yuk, sudah duduk.